Assalamualaikum semua, semangat pagi. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain, dipersilakan doa masing-masing. Pertemuan ketiga ini kita akan masih membahas tentang materi dengan subbahasan. Yang pertama, ciri-ciri reaksi kimia. Yang kedua, penggolongan materi. Yang ketiga, pemisahan campuran. Untuk ciri-ciri reaksi kimia, pernahkah kalian mencoba membuat praktikum tentang gunung berapi? Kalau iya, berarti kalian pernah lihat perubahan yang terjadi antara materi atau bahan yang satu dengan yang lain ketika kalian campurkan. Kalau tidak, berarti kalian harus mencoba membuatnya dengan menggunakan dua bahan sederhana. Yang pertama, cuka atau asam cuka yang sering kalian gunakan untuk sebagai perasa makanan pada bakso atau mie ayam, ya. Untuk bahan yang kedua itu ada soda kue. Larutan cuka yang bening dengan soda kue berwarna putih bersih, kalian campurkan keduanya dan lihat apa perbedaan setelahnya. Yang pertama adalah campuran akan menimbulkan gelembung gas dan terjadinya panas pada keduanya. Setelah beberapa saat akan terjadi endapan garam pada bagian bawah wadah dan campuran akan menjadi keruh. Maka bisa disimpulkan bahwa reaksi kimia mempunyai 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah terjadinya gelembung gas, yang kedua timbulnya panas, yang ketiga endapan, dan keempat adanya perubahan warna pada bahan yang telah dicampurkan. Tetapi tidak semua pencampuran disertai reaksi kimia. Ketika zat-zat bereaksi dicampurkan ke dalam wadah. Kita ke slide selanjutnya, ke subbab selanjutnya. Kita memasuki pembahasan mengenai penggolongan materi. Materi itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal dengan campuran. Zat tunggal terbagi dua, ada unsur dengan senyawa. Lalu campuran terbagi dua, ada homogen dan heterogen. Unsur terbagi menjadi tiga, ada logam, metaloid, non-logam. Senyawa ada organik dan non-organik. Lalu untuk campuran homogen disebut juga larutan, dan heterogen terbagi menjadi dua, yaitu koloid ada suspensi. Ada sebagian koloid menerangkan bahwa dia masuk homogen, tetapi ada sebagian referensi yang lain menyatakan dia masuk heterogen. Sampai sini kita tidak perlu mendebatkan karena perbedaan pendapat tentang si koloid tadi. Oke. Materi terbagi menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Kita akan membahas tentang zat tunggal dahulu. Zat tunggal itu adalah benda yang terdiri dari satu jenis materi saja. Ada unsur, ada senyawa. Unsur itu apa sih? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi baik secara fisika maupun kimia. Contohnya kayak besi. Walaupun kalian potong sekecil apapun, dia tetap besi. Karena dia merupakan satu kesatuan dirinya sendiri gitu ya.
Terus kalau senyawa itu terdiri dari dua unsur atau lebih yang berikatan sesuai dengan perbandingan massa tertentu, sesuai dengan hukum perbandingan tetapnya. Jadi ibaratkan kalau air itu molekul senyawanya adalah H2O, maka hidrogen terdiri dari dua atom, dan oksigen terdiri dari satu atom. Kita masih membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa. Unsur terbagi menjadi 3, ada logam, metaloid, dan non-logam. Logam yang kita kenal sebagai seperti besi, lalu ada natrium, ada kalsium, lalu ada metaloid. Metaloid contohnya seperti boron dan silikon, ada non-logam contohnya seperti karbon dan hidrogen. Senyawa terbagi menjadi 2, ada senyawa organik, ada senyawa non-organik. Senyawa organik, senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti senyawa hidrokarbon, ada glukosa, ada alkohol, ada yang kita kenal seperti minyak bumi. Lalu ada senyawa non-organik, berarti kebalikannya, senyawa yang tidak dihasilkan atau tidak diproduksi dari makhluk hidup. Contohnya seperti air dan garam dapur. Kita ke campuran. Campuran terbagi menjadi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Ini contohnya seperti air dengan garam, kalau sudah tercampur dia menjadi satu, maka kita tidak bisa melihat garam yang sudah larut di dalam air. Contoh yang kedua, campuran heterogen adalah campuran yang komponen penyusunnya masih dapat dibedakan lagi. Contohnya seperti lumpur. Bisa kita simpulkan bahwa si lumpur itu adalah tanah yang terkena air. Bisa jadi hari itu hujan, maka tanah jadi basah dan akhirnya menjadi lumpur. Campuran homogen itu tadi ya, contohnya seperti larutan, ada teh manis, ada air garam. Terus kalau campuran heterogen ada koloid, contohnya seperti agar-agar, suspensi, campuran tepung terigu di dalam air. Kita ke slide berikutnya, ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran ada banyak sebenarnya, tapi ibu sajikan hanya beberapa. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi itu adalah kita kenal sebagai penyaringan, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Ini lebih tepatnya ke pemisahan campuran antara padat dengan cair. Contoh sederhananya pencampuran antara air dengan kopi, serbuk kopi ya. Kalau kalian ingin mendapatkan air kopi saja tanpa serbuknya, maka akan kalian saring. Nah, hasil saringan itu yang disebut dengan filtrat. Lalu yang kedua ada distilasi. Distilasi itu disebut juga dengan penyulingan atau pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen mereka masing-masing. Contohnya seperti alkohol yang kita dapatkan 70%. Untuk mendapatkan alkohol yang murni 100%, maka kita harus memisahkan antara air dengan alkoholnya.
Ketika alkohol menguap pada suhu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius, karena masing-masing alkohol berbeda derajat Celciusnya, titik didihnya, maka itu yang kita dapatkan alkohol murni. Lalu setelahnya air akan keluar setelah si uap alkohol terakhir keluar. Kita ke slide berikutnya, yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Cara pemisahannya adalah dengan kalau dulu cara manual hanya diputar dengan menggunakan tangan manual. Kalau sekarang ada alatnya, namanya alat sentrifugasi. Kalian bisa dilihat di slide-nya. Kita akan meletakkan sampel ke dalam si alatnya, lalu si alatnya akan kita memutar dengan kecepatan dan waktu tertentu. Lalu si sampel akan terpisah menjadi beberapa bagian dan salah satunya akan kita ambil untuk kita teliti atau sebagai hasil dari sentrifugasi tadi. Ada sublimasi. Sublimasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Ini contohnya kalau kita beli ini, ternyata kita dapatkan adalah kapur barus kotor. Kita ingin mendapatkan kapur barus bersih, maka kita akan membuat si kapur barus bersih dengan cara sublimasi, yaitu dengan cara seperti menyetim coklat padat ya, coklat yang biasanya digunakan untuk kue. Di bawahnya kita panaskan si kapur barus, lalu di atasnya kita gunakan wadah yang berisi es batu, dan si uap kapur barus yang bersih dia akan menguap ke atas si kapur barusnya, lalu didinginkan atau dia dengan suhu yang dingin, pendinginan tiba-tiba, maka si kapur barus akan menempel pada bawah gelas ya. Lalu kita lanjutkan ke evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan di mana si zat terlarut akan terpisah dari si pelarutnya. Contohnya seperti air hujan. Yang terakhir ada kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Kita bisa lihat di slide-nya pemisahan zat warna pada tinta dengan metode kromatografi kertas. Mula-mula tinta ditotolkan pada salah satu ujung kertas saring. Selanjutnya komponen-komponen zat pada tinta akan naik bersama aliran pelarut. Komponen yang kurang larut akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut akan terbawa lebih cepat oleh pelarut. Sekian materi untuk saat ini. Jika ada pertanyaan, tanyakan ke grup melalui WhatsApp, dan bagi yang belum isi daftar hadir, segera mengisi serta cek-recek tugas dari guru kalian masing-masing. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.